Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kami semua. Baik, kami dari SGD A1 dan B1 akan mempresentasikan hasil dari basic clinical skill kami kunjungan ke Puskesmas 2 Denpasar Barat. Baik, perkenalkan, saya Rivalvin Yudhita Pangkakala Putra dengan 3 titik terakhir 188 dari SGD A1 yang melakukan presentasi mengenai struktur organisasi Puskesmas, jumlah SDM dan posisi serta tugas masing-masing SDM di Puskesmas 2 Denpasar Barat. Jadi, untuk gambaran umum Puskesmas 2 Denpasar Barat, yaitu lokasi di Jalan Gunung Soputan, Gang Puskesmas nomor 3 Denpasar Barat, diresmikan pada 31 Oktober 1984 dan luas kerja dari Puskesmas 2 Denpasar Barat adalah kurang lebih 13,52 km persegi, di mana jumlah penduduk total yang adalah 144.264 jiwa, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 73.525 jiwa dan perempuan 70.739 jiwa. Untuk wilayah kerja dari Puskesmas 2 Denpasar Barat sendiri menaungi 53 banjar dan 5 lingkungan. Untuk kategori Puskesmas 2 Denpasar Barat adalah Puskesmas perkotaan dan Puskesmas non-rawat inap dengan pelayanan persalinan. Mengenai struktur organisasi Puskesmas adalah sesuai yang kami dapatkan pada saat kunjungan adalah yang ditampilkan pada slide. Mengenai jumlah SDM di Puskesmas 2 Denpasar Barat adalah tenaga di Puskesmas 2 Denpasar Barat seperti yang ada di slide, yaitu terdiri dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dari sarjana ekonomi, akuntan, dari kesehatan masyarakat, sarjana komputer, sarjana sosial, sarjana sains, perawat gigi, ahli gizi, sanitarian, analis laboratorium, apoteker, asisten apoteker, administrasi, PPM, sopir, tenaga kebersihan, penjaga malam, PTI, pengelola dapur, pengelola linen, dan pegawai sampah medis. Dengan total jumlahnya adalah 107 SDM yang ada di Puskesmas 2 Denpasar Barat dengan status kepegawaian yang tergolong ASN sebanyak 43 dan non ASN adalah sebanyak 64 tenaga. Saya Nago Bimantra Bisa Kurnia dengan NIM 19025112221. Saya akan membaca mengenai alokasi pembiayaan Puskesmas. Jadi pembiayaan Puskesmas sendiri datang dari pertama ada dana operasional Puskesmas sejumlah 2.246.008.000 rupiah. Kemudian ada dana JKN yakni untuk sarana dan prasarana 683.027.620 rupiah. Ada jasa pelayanan yakni 994.541.430 rupiah. Dana DAK non-fisik yakni sejumlah 925 juta rupiah. Dengan total sumber pembiayaan yakni 4.848.557.050 rupiah. Untuk mekanisme pembiayaan di Puskesmas ini yakni berasal dari retribusi sejumlah 15.000 per pasien untuk pemeriksaan dan juga obat apabila dibutuhkan. Selain itu juga ada biaya tindakan seperti jarit luka atau pemeriksaan lab. Kemudian untuk BPJS sendiri di-cover oleh JKN dan uang retribusi yang didapat akan disetor ke dinas yang akan diolah menjadi dana operasional Puskesmas. Dana DAK non-fisik didapat dari pusat ke Puskesmas yang akan dijadikan biaya promotif Puskesmas seperti biaya transport, konsumsi, dan biaya pembicara. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Budi dengan 3 disiplin terkenal 1 akan menjelaskan terkait mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas. Jadi program Puskesmas ini dijalankan dalam sebuah siklus yang dapat disingkat dengan P1, P2, dan juga P3. Di mana P1 merupakan perencanaan, itu berasal dari evaluasi seluruh program Puskesmas pada tahun yang lalu. Lalu yang berikutnya yaitu P2, penggerakan dan pelaksanaan, dijalankan melalui lokakarya ini baik lintas program atau bulanan, yang berisikan monitoring dan evaluasi dari seluruh program Puskesmas yang sedang berlangsung, dan lintas sektor yang dijalankan tribulanan bersama dengan seluruh pihak yang menjadi partnership dari Puskesmas dan nantinya akan dipimpin oleh camat. Lalu yang berikutnya yaitu P3, pengawasan, pengendalian, dan penilaian, merupakan pemantauan terhadap seluruh kegiatan Puskesmas yang dijalankan di luar dari evaluasi dan pemantauan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Kenalkan, saya Yosef Ardinapa dengan 3 digit yang terakhir 117. Di sini UKM esensial dan pengembangan. Yang pertama UKM esensial, beberapa programnya sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan, yaitu contohnya dengan penyuluhan melalui media atau konvensional. Untuk penyuluhan di sini menyesuaikan daripada kondisi yang ada di masyarakat, dan media sendiri
di sini melalui Instagram maupun grup-grup PA, dan konvensional bisa secara tatap muka secara langsung ataupun melalui TV yang ada di puskesmas itu sendiri. Kemudian untuk pelayanan kesehatan lingkungan di sini adanya pasar sehat dan bina rumah makan. Untuk pasar sehat di sini pasar dilakukan pengecekan baik dari sarana maupun prasarana. Dari sini pasarnya dicek apakah ada tempat cuci tangan, kemudian ada tempat sampah, kemudian toilet yang bersih, kemudian lingkungan juga yang bersih. Untuk bina rumah makan biasanya untuk tenaga kerjanya dicek kesehatannya apakah cacingan atau tidak, kemudian untuk selanjutnya untuk alat dapur juga dicek kebersihannya, kemudian makanannya itu sendiri. Untuk biasanya bina rumah makan di sini ditandai untuk setelah pengecekan adanya pemberian sertifikat layak sehat sebagai tanda telah dilakukan pengecekan. Selanjutnya yang ketiga ada pelayanan kesehatan keluarga. Di sini pengecekan ataupun pelayanan dilakukan di segala macam usia yang ada di keluarga. Contohnya dengan imunisasi. Kemudian ada pelayanan gizi. Di sini pengecekan gizi kepada masyarakat melalui di puskesmas. Untuk di sini terutama pada gizi bayi untuk mengecek apakah bayi seseorang suspek stunting atau tidak. Kemudian yang selanjutnya pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk beberapa penyakit di sini ada diare, ISPA, DBD, malaria, cacingan, TB paru, EMS, dan HIV serta penyakit kronis ataupun yang dimaksud di sini penyakit tidak menular. Untuk penyakit menularnya, biasanya dilakukan edukasi baik dari gejala maupun penyebab daripada penyakit tersebut. Kemudian untuk penyakit tidak menular biasanya ditambahkan dengan puskesmas memberikan setidaknya minimal 1 kali selama 1 tahun untuk melakukan pengecekan tensi. Kemudian dilakukan screening juga, menanyakan dari beberapa hal terhadap pasien seperti daripada pola makannya, pola hidupnya, aktivitas fisik maupun sering makan minum manis, sayur maupun yang asin-asin, serta adanya pengecekan gula darah juga. Untuk selanjutnya untuk perawatan kesehatan masyarakat biasanya dilakukan edukasi mandiri dari rumah ke rumah oleh pihak puskesmas, yaitu di mana di sini untuk rumah-rumah yang memiliki risiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan balita. Biasanya bertujuan agar orang-orang yang berisiko tinggi ini bisa datang ke rumah sakit secara mandiri untuk melakukan pengobatan atau meminta pengobatan terutama terhadap penyakit tidak menular seperti yang disebutkan sebelumnya. Nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit yang terakhir 031 terkait dengan UKM pengembangan. Jadi UKM pengembangan yang ada di Puskesmas 2 Denpasar Barat itu yang pertama ada UKGM atau upaya kesehatan gigi masyarakat. Contohnya seperti edukasi ke sekolah dan juga pemeriksaan gigi pada bayi dan juga lansia. Kemudian ada yang ke Stratkom atau pelayanan kesehatan tradisional alternatif dan komplementer. Contohnya seperti pemberian obat-obat herbal, acupressure, infrared. Kemudian ada Kesorga, yaitu kesehatan dan olahraga, contohnya itu kegiatan rutin olahraga bersama. Kemudian ada juga Indera, yaitu deteksi dini kesehatan mata dan juga telinga. Kemudian ada UKK atau unit kesehatan kerja, contohnya seperti sebagai pertolongan pertama kecelakaan kerja. Nama saya Putus dari Universitas dengan 3 digit terakhir 181, izin untuk bisa mempresentasikan terkait upaya kesehatan perorangan UKP di Puskesmas Barat 2 dan Pasar, yaitu pelayanan gawat darurat, pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan juga mulut, kesehatan anak, ibu dan juga KB, konseling gizi, konseling sanitasi lingkungan, imunisasi vaksinasi, farmasi, unit berhenti merokok, pelayanan infeksi menular seksual, dan juga pelayanan laboratorium. Kenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 19.025.11092. Izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait poin 1.5, yaitu upaya kesehatan perorangan atau UKP. Nah, di sini saya menjabarkan beberapa bentuk pelaksanaan UKP di Puskesmas 2 Denpasar Barat sesuai dengan visiting atau kunjungan puskesmas yang telah kami lakukan. Jadi di sini ada beberapa layanan pemeriksaan umum, ada poli umum di mana pelayanan yang dilakukan itu berupa pemeriksaan, konsultasi, dan pengobatan untuk keluhan kesehatan secara umum selain kondisi gawat darurat. Selain itu juga untuk pelayanan infeksi menular seksual, di sini Puskesmas 2 Denpasar Barat itu menyediakan beberapa pelayanan. Yang pertama ada konseling dan testing HIV pemeriksaan, kemudian ada pengobatan infeksi menular seksual, serta juga ada terapi antiretroviral untuk ODHIV atau orang dengan HIV. Kemudian untuk pelayanan imunisasi atau vaksinasi sendiri, jadi di Puskesmas 2 Denpasar Barat itu sejak 12 Juni 2023 telah melayani imunisasi IPV 2 yang tujuannya untuk menguatkan imunisasi IPV 1 sehingga nanti dapat mencegah terjadinya polio pada anak. Kurang lebih beberapa bentuk pelaksanaan demikian, dan juga untuk pemeriksaan penunjangnya saat ini itu di Puskesmas 2 Denpasar Barat hanya tersedia pemeriksaan laboratorium. Kenalkan, nama saya Pandita Gayatri Basari dengan 3 digit NIM terakhir 209. Izin untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan inovasi yang dikembangkan dari Puskesmas 2 Denpasar Barat, di mana kegiatan yang dikembangkan yang pertama tersebut itu di mana kegiatan pengolahan limbah padat, di mana terdapat adanya TPS limbah infeksius yang bertujuan untuk mengolah adanya bahan medis infeksius habis pakai. Selain itu juga terdapat adanya TPS limbah B3 yaitu yang bertujuan untuk mengolah adanya bahan beracun berbahaya. Nah, selain itu juga terdapat adanya kegiatan pengolahan limbah cair ataupun adanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah, di mana bertujuan untuk mengolah adanya air limbah
untuk mengubah menjadi air yang sifatnya itu tidak berbahaya. Di mana pada Puskesmas dan Pasar Barat 2 ini, air yang sudah melalui proses pengolahan tersebut akan disalurkan ke kolam ikan yang ada di sana. Perkenalkan, saya Firya Jonathan dengan 3 digit NIM terakhir 164 dari SGDB 1. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi terkait layanan kesehatan mengenai jumlah kunjungan pasien pada Puskesmas 2 dan Pasar Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas 2 dan Pasar Barat, pada bulan Januari sampai Oktober tahun 2023, mengenai data kunjungan pasien setiap bulannya ini bervariasi. Dengan nilai terendahnya pada bulan April, didapatkan sekitar 3.000 kunjungan, dan terbanyaknya pada bulan Oktober 2023 ini pada kisaran 4.200 kunjungan. Dan untuk rata-rata setiap harinya ini berkisar antara 100 sampai 120 kunjungan setiap hari. Perkenalkan, nama saya Yanita Ayu Aryanti Pari dari SGDB 1 dengan 3 digit NIM terakhir 159. Jadi di sini untuk kasus yang umumnya membawa pasien datang berobat ke puskesmas ada 2, yaitu yang pertama adalah acute nasopharyngitis atau common cold, yang kedua adalah essential atau primary hypertension. Sementara untuk kasus yang pembiayaannya di-cover oleh BPJS atau JKN, yaitu ada 144 diagnosis yang memang akan ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara untuk kasus-kasus kesehatan atau diagnosis di luar itu, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Perkenalkan, saya Tia Sukarita Mirawan dengan 3 digit NIM terakhir 082. Saya izin melanjutkan presentasi mengenai cakupan kepesertaan JKN. Jadi dari total jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas 2 dan Pasar Barat yang terhitung sekitar 144.000 peserta, total cakupan kepesertaan JKN pada wilayah kerja tersebut mencapai kurang lebih 35.000 peserta sejauh ini. Saya izin untuk melanjutkan, yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien pada saat datang ke puskesmas. Oke, jadi sebenarnya untuk seluruh pasien pada umumnya, apabila datang, mereka akan dikenakan biaya retribusi yang sebesar Rp15.000 yang mencakup biaya administrasi, pemeriksaan fisik, dan juga persiapan obat. Untuk biaya lainnya seperti tindakan, bahan medis habis pakai, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya sekiranya akan diberikan harga tambahan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh puskesmas. Selanjutnya, apabila pasien datang dengan BPJS, maka tidak akan dipungut biaya retribusi karena sudah dicakup dalam dana kapitasi dari BPJS. Selanjutnya, untuk Puskesmas dan Pasar Barat 2 juga tidak melayani pasien-pasien yang datang dengan asuransi swasta ataupun asuransi privat. Nah, kemudian untuk statistik sementara daripada Puskesmas dan Pasar Barat, sebagian besar lebih dari 50% pasien itu cenderung memiliki kecenderungan untuk membayar melalui pembiayaan mandiri ataupun out of pocket payment. Mungkin sekian untuk mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien di Puskesmas dan Pasar 2 Bali. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya William Alexander Hartanto dengan 3 digit NIM terakhir 041. Dan juga di sini saya akan menjelaskan berapa rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke RS setiap harinya, dan juga pasien dengan kasus apa saja yang dirujuk oleh puskesmas terkait. Jadi, dalam perihal rujukan pasien yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dan Pasar Barat 2 dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni pasien terencana yang merupakan pasien yang dirujuk karena perlu mendapat penanganan khusus, seperti halnya pasien yang memerlukan pemeriksaan khusus dari dokter spesialis, dan juga selain pasien terencana, terdapat pula pasien gawat darurat, yang dimana pasien dengan sesak napas merupakan pasien gawat darurat yang paling sering ditemukan, yang selanjutnya dirujuk oleh pihak Puskesmas terkait. Selain itu, berdasarkan laporan dari Puskesmas, selain sesak napas, penyakit yang termasuk dalam kategori rujukan berencana yang mempunyai angka yang tertinggi di sini adalah penyakit-penyakit yang termasuk dalam kategori kronis dan gawat darurat, seperti misalnya adalah ischemic heart disease. Saya Trivena Lisanias dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini izin untuk melanjutkan presentasi. Untuk kasus rujukan oleh pihak Puskesmas, berdasarkan data, pihak Puskesmas dan Pasar Barat 2 setidaknya merujuk sekitar 350 rujukan setiap bulannya. Perkenalkan, nama saya Cokor Desi Radadi Pemayun dengan 3 digit NIM terakhir 165, akan menjelaskan terkait dengan wabah yang terjadi selama 3 tahun terakhir dan bagaimana Puskesmas menangani hal tersebut. Jadi setelah melakukan survei di Puskesmas tersebut, di sini dalam 3 tahun terakhir itu terdapat wabah COVID-19. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan melakukan 3T, tracking, testing, dan treatment. Di mana yang pertama itu tracking, di mana di sini petugas khusus dari Puskesmas itu akan mencari orang-orang yang melakukan kontak dengan kasus COVID-19 atau berisiko besar terdampak COVID-19. Di mana di sini fungsinya tracking ini sendiri adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Yang kedua itu ada testing, di mana di sini petugas Puskesmas atau Puskesmas itu sendiri juga akan melakukan testing terhadap orang-orang yang tadi sudah masuk dalam kasus kontak COVID-19. Dan hasilnya itu ada 2, ada negatif ataupun positif. Dan apabila positif, maka itu akan dilakukan penanganan lebih lanjut dari pihak Puskesmas. Yang ketiga itu ada treatment,
treatment, di mana di sini Puskesmas juga akan melakukan pengobatan kepada kasus-kasus yang sudah positif COVID-19, diantaranya itu dengan memberikan obat-obatan dan juga melakukan isolasi mandiri. Namun ada beberapa kasus yang akan dirujuk oleh Puskesmas itu sendiri, seperti orang-orang yang bergejala dan juga orang-orang yang beresiko tinggi, seperti lansia itu sendiri. Kenalkan, nama saya Serafin Hildegarda Ratna Arisusanti dengan 3 digit NIM terakhir 069 dari SGD A1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator keberhasilan UKM esensial dan UKP, di mana indikator keberhasilan dari setiap UKM esensial dan UKP di Puskesmas 2 dan Pasar Barat adalah persentase target kinerja yang harus dicapai, di mana pada setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi mengenai kinerja dari masing-masing UKM dan UKP yang kemudian akan dinilai sudah tercapai berapa persen dari target yang diberikan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yonda Fatsai dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini isinya untuk melanjutkan presentasi yaitu dengan menjelaskan cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKP, yang dimana penilaian kinerja Puskesmas di sini merupakan suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi Puskesmas. Nah, di mana Puskesmas 2 dan Pasar Barat di sini setiap tahun dinilai 2 kali, yaitu semester 1 dan semester 2, yang bertujuannya untuk melihat tingkat dari kinerja Puskesmas. Nah, untuk capaian kinerja Puskesmas di sini terdiri dari beberapa program, yaitu program upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangannya, di mana untuk program upaya kesehatan masyarakat di sini yang pertama ada capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pengembangan, yang dimana di sini memiliki rata-rata capaian kerja dengan hasil 94,44% pada tahun 2022 dan 87,62% pada semester 1 tahun 2023, yang dimana pada capaian UKM pengembangan di sini memiliki 3 program yang terdiri dari pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi, selanjutnya ada pelayanan kesehatan tradisional, selanjutnya ada program gangguan indera dan fungsional. Baik, selanjutnya di sini ada capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat esensial, nah di mana memiliki rata-rata capaian kerja dengan hasil 95,69% pada tahun 2022 dan 91,07% pada semester 1 tahun 2023, yang dimana pada capaian UKM esensial di sini memiliki 7 program yang terdiri dari yang pertama ada perawatan kesehatan masyarakat, selanjutnya ada promosi kesehatan, selanjutnya ada pelayanan kesehatan keluarga, upaya kesehatan lingkungan, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pemberantas penyakit menular, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Intinya di sini ada rekapitulasi pelaksanaan manajemen Puskesmas memiliki rata-rata capaian dengan hasil 10 pada tahun 2022 dan 9,57 pada semester 1 tahun 2023. Yang dimana di sini terdapat 7 pelaksanaan manajemen Puskesmas, yang dimana untuk yang pertama ada manajemen umum Puskesmas, selanjutnya ada manajemen sumber daya umum seperti sarana, alat, dan obat, selanjutnya ada manajemen keuangan, selanjutnya ada manajemen ketenagaan, selanjutnya ada manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen data dan informasi, dan manajemen program. Selanjutnya di sini ada upaya kesehatan perorangan atau UKP, yang dimana di sini capaian kinerja upaya kesehatan perorangan di sini memiliki rata-rata capaian kerja dengan hasil 90,66% pada tahun 2022 dan 84,44% pada semester 1 tahun 2023, yang dimana pada capaian UKP di sini memiliki 3 program yang terdiri dari yang pertama ada upaya pengobatan, upaya pemberantasan penyakit tidak menular maupun Puskesmas dengan rawat inap. Di sini ada hasil capaian pelaksanaan manajemen dan mutu penilaian kinerja Puskesmas 2 dan Pasar Barat yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan masuk ke dalam kelompok 1 ya, atau kategori baik, yaitu di atas 85%, yang dimana terdapat 2 hasil. Untuk yang pertama ada pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu 92,87% dan kegiatan manajemen Puskesmas yaitu 10. Dan dimana juga di sini Puskesmas 2 dan Pasar Barat memiliki beberapa program yang di bawah target, yang seperti terdapat adanya program keluarga berencana atau KB, yang dimana cakupan KB aktif tahun 2022 di sini belum mencapai target yaitu 70,4% atau 75%. Selanjutnya ada cakupan KB MKJP tahun 2022 belum mencapai target yaitu 35% atau 55%. Yang dimana juga terdapat ya beberapa program yang di bawah target, yaitu terdapat adanya imunisasi, kunjungan ibu nifas, dan kunjungan anak remaja Puskesmas. Nah, sehingga program yang belum mencapai target pada Puskesmas di sini dibuat inovasi-inovasi agar nantinya target yang belum tercapai di sini bisa tercapai. Perkenalkan, saya Yulisa Wulandari dengan 3 digit terakhir 176. Di sini saya izin untuk mempresentasikan upaya memperbaiki cakupan yang belum mencapai targetnya. Jadi upaya-upaya tersebut dapat dikembangkan dengan inovasi-inovasi dari Puskesmas sendiri, yaitu inovasi-inovasinya antara lain, yang pertama ada inovasi KIA, yang kedua ada inovasi KB, yang ketiga ada posyandu inovatif. Yang pertama inovasi KIA. Inovasi KIA sendiri ada 3. Yang pertama ada ngobrol seni. Ngobrol seni itu kepanjangan dari ngobrol asik seputar imunisasi. Kemudian yang kedua ada surat cintaku, kepanjangan dari surat catatan imunisasi dasar dan lanjutan untuk kunjungan ulang.
Kemudian ada yang ketiga, ada grup WA Mama Centil, kepanjangan dari Mama Cepat dan Tanggap Imunisasi Dasar Lengkap. Kemudian yang kedua ada Inovasi KB, yaitu ada 4. Yang pertama ada grup WA Imu Cantik, yaitu kepanjangan dari Ibu Muda Cepat Antisipasi Resti dan Komplikasi. Yang kedua ada Kifas Cinta, kepanjangan dari Kunjungan Ibu Nifas Berkualitas untuk Cegah Kematian Ibu dan Balita. Kemudian yang ketiga ada Kelas Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga. Yang keempat ada Getar Si KB, kepanjangan dari Gerakan Terpadu Imunisasi dan KB, dengan menjaring pus yang belum memakai kontrasepsi saat membawa anaknya untuk imunisasi dan bertujuan untuk meningkatkan cakupan akseptor KB aktif dan MKJP. Kemudian yang terakhir ada Posyandu Senapati, ini kepanjangan dari Posyandu Remaja Terpadu Sehat Berencana dan Bersimpati. Perkenalkan, nama saya Fidyati Susdana dengan 3 digit NIM terakhir 108. Sini saya akan mempresentasikan tentang profil penduduk di wilayah kerja Puskesmas 2 dan Pasar Barat. Jadi pada wilayah kerja Puskesmas ini terdapat jumlah penduduk sebanyak 144.264 jiwa dengan sex ratio 73.525 laki-laki berbanding 70.739 perempuan. Dan juga dengan komposisi umur seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut, dengan sebaran umur terbanyak yaitu 20-24 tahun dan sebaran umur tersedikit yaitu 75 tahun ke atas. Perkenalkan, nama saya Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 122. Saya izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Berapakah angka kelahiran fertility rate kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja Puskesmas? Dan apa penyebab utama kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja Puskesmas? Sayangnya, Puskesmas masih belum bisa menyediakan angka kelahiran dan fertility rate di Kecamatan dan Pasar Barat. Tapi, data pada tahun 2022 menunjukkan angka kelahiran sebanyak 5.145 dengan fertility rate Kota dan Pasar tahun 2023 sebesar 1,85. Selama tahun 2023, masih belum ada kasus kematian bayi dan balita. Akan tetapi, ada 1 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh pendarahan. Perkenalkan, saya Yusufina Taji dengan 3 digit NIM terakhir 087 dari SGD B1. Saya ingin menjelaskan tentang 10 besar penyakit di Puskesmas dan Pasar Barat 2. Jadi, berdasarkan data pada September 2023, terdapat 10 besar penyakit di Puskesmas dan Pasar Barat 2. Dan dapat dilihat pada gambar, yang pertama adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV disease resulting in infectious and parasitic diseases. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa jumlah pada perempuan berjumlah 14 lebih sedikit dibandingkan pada laki-laki yang ini berjumlah 50. Lalu yang kedua adalah akut faringitis, di mana jumlah pada perempuan hampir sama dengan laki-laki. Lalu selanjutnya ketiga adalah chronic periodontitis, di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Lalu yang keempat adalah deposits or abrasions on teeth, itu pada perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Lalu selanjutnya adalah necrosis of mouth, di mana juga jumlah pada perempuan lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Yang berikutnya adalah dispepsia, di mana juga jumlah pada perempuan lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Lalu selanjutnya adalah non-insulin dependent diabetes mellitus, di mana jumlahnya juga lebih besar pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Lalu yang berikutnya adalah unspecified human immunodeficiency virus atau HIV disease, itu pada perempuan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada laki-laki. Lalu yang berikutnya adalah essential or primary hypertension, itu jumlahnya pada perempuan lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Lalu yang terakhir adalah acute nasopharyngitis atau common cold, itu di mana jumlahnya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Perkenalkan, saya Mini Chandra dengan 3 digit terakhir 027. Izin melanjutkan terkait dengan penyakit lain yang menjadi perhatian Puskesmas dan Pasar Barat 2. Selain 10 penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa penyakit yang menjadi program pengendalian UKM esensial di Puskesmas dan Pasar Barat 2, yakni diare, ISPA, DBD, malaria, kecacingan, TB paru, rabies, dan kusta, serta penyakit menular seksual lainnya selain HIV. Puskesmas dan Pasar Barat 2 juga memberikan fokus terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting dan wasting pada anak. Nama saya Theodor Mansina Baban dengan 3 digit NIM terakhir 093. Saya akan menjelaskan salah satu indikator kesehatan dari wilayah kerja Puskesmas mengenai berapakah proporsi balita dengan malnutrisi gizi. Di sini kami tidak mendapatkan angka proporsinya, tetapi secara angka real
kami mendapatkan angka terdapat kasus stunting sebanyak 68 kasus dan kasus obesitas sebanyak 33 kasus.